Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juna tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya mendapatkan sebuah HP, yaitu HP tipe Oppo A3s ya. Ini sering terjadi nih, A3s ya. A3s itu kalau dinyalakan muncul logo Oppo, tapi setelah itu mati lagi. Langsung aja ya kita bongkar. Nah, ini yang pasti untuk A3s yang sering terjadi dia baterainya habis total karena baterainya itu dia udah waktunya ganti. Jadi ketika habis total dia nggak mau naik ketika dicas. Nah, itu harus ditembak baterai atau baterainya dicas secara manual ya. Oke, untuk langkah-langkahnya langsung aja lepas SIM card ya, atau SIM cardnya, SIM tray itu dilepas, lalu lepas bagian casing, lalu kita lepas baut tutup mesin, dan kita lepas baterai atau soket baterainya kita lepas. Setelah itu kita tembak baterainya ya. Oke, ini pelepasan bautnya ya teman-teman. Nah, A3s ini sering terjadi. Nah, kalau A3s restart itu biasanya tombol, biasanya MMC seperti itu. Nah, kalau A3s dinyalakan mati, biasanya itu baterai seperti itu. Yang sering terjadi karena A3s ini HP yang sudah sepuh ya menurut saya. Sudah lama ini HP-nya ya. Jadi wajar lah kalau ada banyak permasalahan. Dan A3s itu waktu dulu sering banget HP yang termasuknya paling paling laris ya. Oke, ini penutup mesin dilepas ya. Penutup mesin dilepas, terus ini baterai kita lepas ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya juga kayaknya lepas nih. Hati-hati ya. Jadi takutnya nanti fleksibelnya sobek kalau nggak hati-hati. Oke, ini baterai kita lepas. Ya, seperti ini kita lepas. Oke. Nah, ini lepasnya lumayan sulit nih. Jadi nggak kerekam kamera ini. Karena butuh tenaga. Iya. Nah, ini udah terlepas ya. Ini udah terlepas baterainya. Nah, sekarang kita cari alat tembak baterai. Nah, alat tembak baterai bagi teman-teman yang masih pemula ataupun teman-teman yang sudah servis itu penting banget ya. Nah, alat tembak baterai ini wajib teman-teman punya ya, karena untuk mengisi daya baterai ketika baterai itu tidak mau naik persentase ketika dicas. Jadi harus dicas manual. Oke. Nah, ini akan saya cas dulu untuk baterainya. Nah, teman-teman bisa lihat ya nanti tegangan baterainya tinggal berapa. Untuk minimal baterai bisa nyala dan bisa dicas itu 3,6, 3,7 itu sudah bisa. Tapi kalau di bawahnya 3,6 dan eh di bawahnya 3,7 itu nggak bisa dicas ya. Jadi harus kita tembak baterai dulu minimal nanti sampai terisi 3,6 atau 3,7. Oke. Ya, ini masih saya cari japitan ya, karena ini udah lama untuk tembak baterainya. Jadi untuk dipasang di baterai itu soketnya mudah lepas. Jadi ini saya cari japitan dulu agar connect dengan sempurna nih soket baterainya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti kalau misal tetap tidak bisa, itu bisa jadi ini ganti baterai ya solusinya, ganti baterai karena memang baterainya sudah berarti sudah tidak mau menyimpan sel atau menyimpan daya listrik ya. Selnya itu udah lemah ya. Jadi perlu diganti baterai seperti itu ya. Oke. Ini saya cari japitan nggak ada ya. Mohon maaf ya kalau lama. Ini akan saya skip dulu lah yang bagian-bagian yang nggak penting. Oke ya teman-teman ya, ini kayaknya videonya akan tidak full, jadi mohon maaf sekali.
Nah, tapi intinya ini saya sharing aja untuk kerusakan yang terjadi di HP Redmi A3s khususnya itu kalau nggak baterai ya. Kalau misalkan dia dinyalakan logo Oppo lalu mati lagi, itu kalau nggak baterai ya itu berarti apa namanya, ganti baterai ya. Kalau nggak baterai ya MMC itu untuk Oppo A3s ini. Nah, ini untuk tegangannya itu dia habis ya. Jadi di bawah 3, jadi cuma 2,94. Jadi baterainya harus dicas dulu. Nah, nanti kalau udah dicas dan udah menunjukkan tegangan baterai dengan kapasitas voltasenya 3,7, itu teman-teman bisa pasang ya. Nah, ini karena di Japet juga tidak bisa, ini akan saya coba cas dulu lah. Nah, ini nanti mungkin videonya nggak sampai nyala HP-nya, tapi intinya seperti itu. Mohon maaf sekali. Dan untuk kerusakannya yang sering itu sih tetap seperti itu. Kerusakannya kalau nggak baterai, kalau nggak ya MMC ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak tombol kalau restart ya. Jadi jangan terburu-buru vonis MMC seperti itu. Meskipun A3s itu sering banget rusak MMC-nya ya. Tapi kita perlu cek dulu. Oke. Ya, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf sekali ini videonya nggak full ya karena uh, ini saya cari-cari jepitan, saya cari-cari penembak baterai itu belum ada yang cocok soketnya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin next video akan saya buatkan fullnya ya. Jangan khawatir ya teman-teman. Kalau ada servisan A3s lagi dengan kasus yang sama nanti akan lebih saya detailkan untuk pembuatan videonya. Bagi teman-teman yang mempunyai A3s mungkin bisa bermanfaat ya nanti. Oke, terima kasih ya teman-teman.